Hai, kembali lagi di episode kali ini, episode ke-8. Di episode kali ini aku akan membahas tentang sebuah harapan yang mana tuh seringkali kita dipatahkan oleh harapan kita sendiri ketika harapan itu nggak sesuai dengan ekspektasi. Kadang ada harapan lebih yang kita inginkan, takut sewaktu-waktu harapan itu gagal karena waktu terus berjalan gitu kan, nggak menunjukkan tanda-tanda bahwa akan keberhasilan kita dengan harapan yang udah kita buat, dengan hal-hal yang udah kita jalanin gitu, dan kita menunggu harapan itu tapi nggak ada perkembangannya. Ketika kita sadarin bahkan waktu itu dirasa sangat cepat perputarannya, kayak pagi, siang, sore, ntar udah malam lagi gitu. Terus berganti-ganti hari, minggu, bulan gitu. Hari ini terus terjadi bagi orang-orang ya, mungkin kalian atau aku juga mengalami, bagi seseorang yang baru saja lulus dan ya bisa dibilang no lab, nggak ada pekerjaan apapun, nggak ada kegiatan apapun. Ya mungkin ini merekam suara dan buat episode kali ini juga bingung kan mau ngapain daripada nganggur. Ya udah deh, kerahkan aja kemampuanku ke sini walaupun nggak ada bagusnya, tapi aku rasa daripada kita berdiam diri juga kayaknya kayak gini lebih baik gitu kan, nggak merugikan orang juga kan gitu loh. Kadang gini coy, yang bikin kita gagal dalam menangani mental kita itu, kita menaruh harapan lebih supaya kita bahagia seperti orang lain. Kita berekspektasi lebih seperti hal yang udah dicapai oleh orang lain gitu. Padahal gini, kita itu menginginkan kehidupan orang lain tapi meratapi diri kita sendiri. Itu yang membuat kita gagal dalam menyikapi kondisi mental kita gitu kan. Kayak scroll sosial media, pasti ada aja kehidupan yang kita inginkan, kayak wih si ini enak banget ya gini-gini, si ini enak banget ya gitu. Kita menginginkan hidup orang itu kan, tapi setelah sosial media kita matikan, terus kita nggak ngapa-ngapain, kita meratapi kehidupan kita gitu. Ya seharusnya kita itu mensyukuri kehidupan kita. Kadang kayak ngeliat, ya aku masih bersyukur dikasih hidup kayak gini, masih ada yang jauh di bawahku menderita gitulah segala macam. Tapi kenapa ya kadang kita lupa untuk hal itu gitu. Ya kita tahu metodenya, kita tahu ilmunya, kita tahu manfaatnya buat bersyukur gitu, tapi kita lupa cara-cara itu. Kenapa bisa lupa? Kita cenderung memikirkan hal-hal yang membuat diri kita itu merasa meratapi kehidupan gitu, kayak nggak ada kemajuan apapun gitu kan, kayak nggak ada perkembangan apapun. Alih-alih kembali lagi kan, kita dipatahkan oleh ekspektasi yang kita buat sendiri gitu. Ya gitu sih. Sosial media itu berpengaruh sangat besar juga buat kesehatan mental. Ya walaupun sebenarnya sosial media itu netral, tapi itu terjadi kan karena sudut pandang. Masalahnya kebanyakan dari kita itu mengambil sudut pandang yang cenderung ke hal yang negatif gitu. Banding-bandingkan diri itu
muncul tiba-tiba, nggak pun orang lain yang membandingkan, diri kita yang membandingkan. Coba aja aku kalau kayak gini, coba aja kalau kayak gitu gitu, atau yalah dia enak, dia gini-gini lah, aku gimana gitu cuy. Apa selemah itu mentalku gitu, apa selemah itu mental kita gitu. Cuman aku kalau udah ngerasa diri aku kayak larut lah di dalam rasa kegagalan itu, kayaknya udah larut lah, maksudnya ekspektasiku dipatahkan nih gitu dengan realita, terus keadaan hati itu mulai cemas atau apa, intinya udah larut lah, udah lemah gitu. Kadang cara aku buat membangkitkan semangat, terus cara aku buat berpikir positif lagi, cara aku buat menenangkan diri lagi, aku kadang melihat foto orang-orang yang ngedukung kita selama ini. Kita ngeliat foto keluarga, foto teman, foto kita sama teman, atau foto kita sedang liburan kemana gitu. Itu kadang kayak ngelihat momen orang-orang ini masih ada, aku tuh nggak sendiri gitu. Sebenarnya tuh aku tuh nggak gagal, orang-orang ini masih bisa berteman sama aku, misalnya skalanya di teman gitu kan. Terus di keluarga juga, keluarga aku masih utuh, keluarga aku masih bisa memberikan dukungan, walaupun dukungannya itu nggak terlihat secara nyata, tapi secara perlakuan gitu. Kayak mereka tuh nggak menuntut buat harus seperti ini, harus seperti itu. Ya walaupun kadang ada gitu, tapi ya udah gitu. Dia masih menganggap kita anaknya gitu. Ya kayak gitulah. Walaupun kadang perkara orang tua kan 50-50. Maksudnya di satu sisi kita dibandingkan sama anak tetangga gitu. Di satu sisi mereka juga menuntut kenapa nggak gini-gini, tapi kalau ngelihat fotonya gitu kan, apalagi foto kita wisuda atau foto keluarga gitu, kayak ya ada foto mereka senyum gitu, maksudnya jadi daya buat diri kita lah, bahwasanya kita kembali itu nggak benar-benar sendiri. Itu semua terjadi dari sudut pandang kita dalam hal itu gitu. Kayak ngelihat, selalu ngelihat keluarga atau ngelihat rumah itu udah dari skala sudut pandang yang negatif, ya yang didapat tuh negatif gitu. Walaupun realitanya kadang seperti yang kamu bayangkan, kayak keluarga nggak ngedukung atau segala macam, tapi kalau misalnya kita ngelihat sudut pandang keluarga dari hal yang positif, seenggak ngedukung apapun keluarga, kita tetap enjoy. Ya seharusnya kayak gitu kan ya, tapi ya kembali lagi, kita terlalu terbuai dengan rasa sakit. Kadang dirasa-rasa, ya namanya juga hidup, rasa sakit itu hadir, seharusnya untuk dinikmatin. Atau pikiran kita juga yang ngebuat itu sakit kan, yang ngebuat itu berlebihan tuh ya dari pikiran gitu, maksudnya yang membuat kita cemas, yang membuat kita takut, itu semua dasarnya dari pikiran. Manusia itu wajar-wajar aja sih kalau misalnya dia galau, kecewa, sakit hati. Ya lumrahnya manusia tuh seperti itu, kayak ya balance gitu, ada kesedihan, ada kesenangan gitu. Hidup kan nggak harus tentang kesedihan mulu, dan hidup juga nggak harus tentang kesenangan mulu gitu. Kalau misalnya hidup selalu tentang kesenangan mulu, kita ngerasa nggak bisa mengupgrade diri kita gitu. Kita terjebak di dalam zona nyaman, kita terjebak di dalam kesenangan-kesenangan yang membuat kita terbuai gitu. Jadi untuk menangani masalah ketika masalah itu hadir, ya nggak bisa ya. Contohnya mungkin kita sekarang ini gitu kan, ketika ada masalah-masalah yang nggak sesuai dengan ekspektasi kita, kita menganggapnya itu sebuah kegagalan, padahal kegagalan itu hadir bagi kita karena kita berekspektasi yang terlalu berlebihan gitu. Benar adanya, ya orang-orang bilang hidup itu harus dinikmatin, rasa sakit itu harus dinikmatin, tapi
Aku pernah gitu kan, ketika sakit, ketika sedih atau segala macamnya itu, aku menikmatin itu gitu, nggak aku lawan, ibaratnya kepasrahan total lah gitu. Ya udahlah kalau emangnya kayak gini gitu, ya dinikmatin aja, tetap berangkat keluar, tetap melakukan kegiatan, ya entah keliling-keliling cari angin pakai motor gitu, tapi benar-benar dinikmatin walaupun rasa sakit itu hadir. Intinya nggak dilawan. Hal yang aku dapatkan itu kayak ketenangan gitu, flow gitu, flow, tenang 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 gitu ya. Sebenarnya enjoy aja gitu, walaupun di pikiran itu kayak selalu membombardir gitu tuh. Orang lihat kita merdeka padahal kita sedang berperang dengan isi kepala kita sendiri gitu. Tapi kita mencoba buat menenangin itu semua kan, coba buat menikmatin masalah-masalah itu, coba buat menenangkan diri kita secara hati maupun pikiran. Intinya dinikmatin sih, nggak usah dilawan. Kalau untuk caranya, masing-masing kita kayaknya punya cara tersendiri ya, kayak tarik nafas, dirasakan ya, kayak gitulah, keluarin secara perlahan. Dan ketika kita mengeluarin, kita merasakan nafas kita itu keluar, kayak gitu gitu. Contoh kecil buat menikmatin itu gitu. Nah masalah tuh gitu juga, kadang kayak kita diam terus dengan hati dan pikiran yang porak-poranda gitu, kita diam aja gitu kan, tapi kita benar-benar menikmatin, apa ya, kayak kita itu melihat secara visual konflik antara hati dan batin gitu, konflik antara pikiran sama hati gitu, kita melihat secara visual dan kita nggak pro ke hati dan pikiran gitu. Itu kayak benar-benar tenang, enjoy gitu. Aku kadang kalau udah kayak gitu tuh ngedengerin musik underground pakai handsfree yang bassnya bagus tuh kan, volumenya digedein. Itu kayak bener-bener wah, enjoy enjoy enjoy. Tapi setelah itu hilangnya enggak, tapi setelah itu tuh berkurang aja gitu. Setelah itu wah, oke, ini udah lebih baik daripada sebelumnya gitu. Oke, mungkin itu saja obrolan kali ini, semoga bisa memberikan manfaat. Dan kalaupun nggak bisa ngasih manfaat, ya udah, intinya terima kasih udah mampir ke episode ini dan udah ngedengerin di durasi ini. Semoga kalian semua diberikan keberkahan dan terus bahagia dalam hari-harinya. Oke, aku Litani Amerta, sekian dan terima kasih.